hadir menyaksikan rilis resmi dari kami, tim kuasa hukum penggugat perkara 592-PDTG-2022-PN berkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh saudara Bambang Trimulyono terhadap tergugat 1 saudara Presiden Joko Widodo, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kemendikbud. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kami mendapatkan perkara ini dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi penomoran perkara gugatan diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2022. Kami punya pengalaman menggugat presiden bukan hanya yang pertama, ini yang kedua kalinya. Dulu juga kami menggugat Presiden Joko Widodo, terlepas akhirnya gugatan kami dinyatakan NU atau tidak dapat diterima, tetapi kami melihat dalam prosesnya kami mendapatkan keadilan. Cabutan gugatan dari Bambang Tri kepada Joko Widodo terkait dengan kepalsuan ijazah SD, SMP, SMA. Jadi memang itu tidak berkaitan dengan ijazah UGM, karena yang justru menjadi pokok gugatannya adalah SMA, SMP, SD. Jadi lucu juga kemarin ketika kita melihat berbondong-bondong teman-teman Pak Jokowi katanya yang di UGM itu berkumpul sama-sama ngebahas ijazah aslinya, bahkan sampai ada yang membawa ijazahnya dipertontonkan, ada yang lewat HP, ada yang bawa fisik. Kemudian setelah itu mereka berkumpul lagi, menunjukkan lagi ijazahnya, ini ijazahku, mana ijazahmu. Jadi seolah-olah seperti blunder gitu, karena yang lain menunjukkan ijazah, Pak Jokowi belum menunjukkan. Yang memang sebetulnya mudah saja, ini juga gugatan tidak akan berlanjut kalau Pak Jokowi sekali barangkali ya dalam pandangan kita datang saja ke pengadilan, tunjukkan keasliannya, bahwa ijazah aslinya dicek, sudah selesai gitu. Bambang Tri kalah. Nah, tanggal 18 itu kita tetap jalan, kan kita sebenarnya awalnya sudah ragu. Kenapa? Karena ada 2 model lawyer Bang ya. Ada Bambang Tri ditangkap kapan? Tanggal berapa? 13. Iya. Iya. Jadi dalam posisi yang sudah ditangkap gitu ya. Iya, kita tanggal 3 Oktober udah dapat perkara, nomor perkara itu. Iya. Ketika ditangkap tuh kita sebenarnya ragu. Kenapa? Karena memang ada data, dokumen, saksi-saksi itu semua terkait Bambang Tri. Memang ada 2 model lawyer ya Bang. Ada yang lawyer itu sebelum asli diserahkan ke kantornya dia tidak akan gugat. Ya. Ada juga yang cukup kopian nanti asli dibawa ke pengadilan saja karena untuk menjaga kepercayaan kepada klien. Nah, kami itu termasuk yang kedua. Toh nanti juga bisa dihadirkan kliennya di pengadilan. Yang penting juga tanggung jawabnya besar. Iya, begitu. Kalau ada apa-apa hilang kan kita yang tanggung jawab gitu. Nah, begitu ditangkap ya dalam tanda petik amsyong kita, ini gimana nih gugatan nih. Tapi kita coba dulu karena pertimbangannya bukan hanya kepentingan Bambang Tri dan juga rakyat, juga kepentingan presiden, lembaga presiden. Kami harapkan saat itu tanggal 18 Oktober itu presiden bisa datang. Dan kami tentu saja kalau pada tanggal 18 Oktober yang lalu tergugat dalam hal ini saudara Presiden Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazahnya, tentu ini membuat perkara lebih cepat selesai dan kami anggap klien kami tidak memiliki dasar untuk melanjutkan perkaranya. Namun ternyata saudara Presiden tidak menggunakan haknya, tidak hadir, dan tidak kemudian punya kepentingan untuk menutup perkara ini, dan akhirnya kasus ini bergulir sampai hari ini. Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut.
Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status 00 atau seri. Nah, itu yang penting. Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Hosinuddin mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30 WIB. Ujar Ahmad Hosinuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya. Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Hosinuddin mengatakan penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Sebab menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, sambungnya. Ia menyebut hanya Bambang Tri yang memiliki akses ke saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Sehingga Ahmad Hosinuddin menilai hal inilah yang membuat pihaknya sulit untuk memberikan pembuktian. Di mana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan. Saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami ditahan sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya pada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ujarnya. Oleh sebab itu, Ahmad Hosinuddin mengatakan pihak yang mengambil opsi untuk mencabut perkara. Ahmad Hosinuddin menilai dengan pencabutan perkara tersebut maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada. Nah, ini akan menjadi masalah, oleh karena itulah kami mengambil opsi mencabut perkara dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata. Kalau gugatan perdata, gugatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk pokok perkara persidangan. Belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status seri. Tuturnya. Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 hingga 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592-PDT J-2022 PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.